Indonesia kini resmi menjadi anggota penuh BRICS yang diinisiasi oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS adalah sebuah kelompok ekonomi negara besar yang memegang peranan penting dalam perekonomian global. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS telah disampaikan oleh pemerintah Brazil pada 6 Januari lalu yang menyatakan bahwa Indonesia telah diterima sebagai anggota penuh BRICS setelah negara-negara anggota lainnya telah sepakat menjadikan Indonesia sebagai anggota tetap sejak tahun 2023. Lalu apa saja keuntungan Indonesia setelah bergabung dengan BRICS? Sebelumnya pada Oktober 2024, Menteri Luar Negeri Sugiono telah mengumumkan keinginan Indonesia untuk bergabung BRICS pada konferensi tingkat tinggi KTT ke-16 di Kazan, Rusia yang berlangsung 22 hingga 24 Oktober 2024. Sugiono mengungkapkan tujuan keikutsertaan masuk BRICS adalah memperluas Indonesia dalam berbagai forum internasional dan meningkatkan akses pasar dan kerjasama internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolian Syah Sumirat, mengungkapkan keterlibatan pemerintah Indonesia dalam BRICS sudah dimulai sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Keputusan RI untuk berpartisipasi dan bergabung ke dalam BRICS sebagai bagian dari strategi memperkuat kepentingan nasional di dunia internasional. Yang paling penting untuk di-highlight itu bahwa partisipasi Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu pada tahun 2023 yang menghadiri KTT BRICS di Johannesburg. Dan memang pada saat itu sudah mulai dibicarakan kemungkinan untung rugi Indonesia untuk bergabung di dalam BRICS. Namun ketika sudah terbentuk pemerintahan baru di bawah administrasi Bapak Presiden Prabowo, sudah jelas bahwa kesimpulan yang kita dapat bahwa bergabung menjadi anggota BRICS is something that we need to do. We must to do it. Semua kalkulasi, semua perhitungan, semua pembicaraan yang kita lakukan dengan stakeholder menunjukkan bahwa kita perlu segera menyatakan itikat kita untuk menjadi anggota penuh BRICS. Mengingat berbagai macam potensi yang tadi juga sudah disampaikan pada pembukaan acara. Namun yang penting kalau ditanya kenapa sekarang, ya kita mesti melihat apa BRICS-nya itu sendiri. Ya. Karena kadang-kadang masyarakat akan mencoba mensimplify bahwa kelompok BRICS itu didirikan untuk melawan sebuah kelompok lain atau mengeksklud negara-negara tertentu. Sebenarnya kalau kita lihat lagi itu more than that. Ada terms of reference, ada modalitas di balik pembentukan kelompok BRICS itu yang kalau kita lihat itu banyak sekali tick box yang cocok, yang beririsan dengan kepentingan nasional kita. Dan perlu saya tekankan di sini bahwa engagement kita, keikutsertaan kita, partisipasi kita di berbagai forum internasional, baik itu regional, multilateral ataupun bilateral, itu tentu didasarkan pada kepentingan nasional. Sehingga ketika kita melihat banyak sekali irisan yang sama dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, so the decisions has been made bahwa kita akan menjadi anggota BRICS. Dan kita berpandangan bahwa selama ini kita melihat adanya ketimpangan, adanya masalah global di mana negara-negara berkembang yang mostly berasal dari kawasan selatan yang kita sebut sebagai Global South ini relatif memiliki daya tawar yang lemah. Ketika kita bicara masalah bagaimana shaping norma dari perekonomian global. Meskipun tentu at the same time isu ekonomi tidak dapat dipisahkan dari isu politik tentunya, tapi harus ditekankan bahwa mostly kerjasama ini untuk kerjasama ekonomi. Dan di situ kita melihat isu-isu yang selama ini di-highlight oleh BRICS, misalnya tentang masalah ketahanan pangan, ketahanan energi, masalah climate change, masalah stability finansial global. Itu hal-hal yang menjadi perhatian kita juga. Karena selama ini kita melihat, sudah saatnya kita melihat lagi struktur dari perekonomian global saat ini yang mungkin relatif tidak terlalu menguntungkan bagi negara-negara berkembang. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dengan resminya Indonesia menjadi anggota kelompok BRICS, maka berbagai dampak positif akan dinikmati tanah air. Airlangga mengatakan, dampak positif yang menjadi incaran Indonesia masuk ke organisasi negara-negara berkembang itu ialah untuk memperluas akses pasar ekspor maupun semakin banyak membuka pintu investasi.
Sementara, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa keuntungan Indonesia masuk BRICS dapat membuat market lebih besar. Sedangkan Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengatakan hal ini akan menjadi satu pertimbangan bagi Indonesia di forum internasional. Pasalnya, Indonesia sudah bergabung dengan kelompok aliansi ekonomi yang berisikan negara berkembang maupun negara maju. Menurut Den, forum itu juga menjadi jembatan kepentingan antara negara sedang berkembang dengan isu yang harus diperjuangkan. Selain itu, dengan BRICS yang mengusung agenda transaksi perdagangan luar negeri yang menggunakan mata uang selain dolar, hingga adanya New Development Bank disebut-sebut sebagai alternatif Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Apa keuntungan kita dengan BRICS? Ya market kita lebih besar. Karena ini masalah kalau kita tidak hati-hati dengan persoalan yang ada di Tiongkok sekarang dan juga persoalan di Eropa di mana gas sekarang dari Rusia di stop mereka. Itu akan terjadi nanti masalah krisis energi di Eropa dan dia turunkan ke Cina dan Cina masalah ekonominya juga sekarang lagi kurang baik dan Amerika kita uncertainty-nya tinggi karena tarif itu yang belum jelas mau berapa persen dinaikkan oleh Presiden Trump. Jadi kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermatin dengan baik. Ini masalah berapa sih transaksi yang dilakukan dengan tidak menggunakan dolar ya. Ini masih kecil sih ya jumlahnya. Tetapi kita sebetulnya sudah mempunyai inisiatif seperti itu. Seperti LCS ya, Local Currency Settlement ya. Dan juga misalnya kita mau berdagang dengan Tiongkok, kita nggak usah dari rupiah ke dolar baru ke yuan. Kita sebetulnya sekarang udah bisa dari rupiah ke yuan. Jadi sebenarnya proses-proses itu sudah berjalan. Nah, apakah BRICS akan membantu untuk itu dipercepat? Mungkin akan perlu waktu ya, karena kenyataannya dolar masih dominan di dalam transaksi maupun di dalam memegang aset ya. Jadi ini proses, tapi ya kita sudah bisa mulai melakukan diversifikasi. Potensi ekonomi BRICS terus berkembang. Hingga saat ini potensi ekonomi tersebut mencapai sekitar 29% dari PDB global dan 20% dari perdagangan dunia. Hal ini disebabkan akan keikutsertaan anggota BRICS yang mayoritas negaranya tercatat memiliki populasi tinggi dunia. Masuknya Indonesia sebagai populasi keempat tertinggi dunia pada 6 Januari kemarin membawa PDB nasional hampir 22.000 triliun rupiah. Sehingga jika ditotalkan dengan 11 anggota negara lainnya, BRICS berpotensi naik menjadi sepertiga PDB global, bahkan menyalip G7 dalam beberapa dekade mendatang. Dengan masuknya Indonesia ke dalam BRICS, akses dan peningkatan kerjasama antar anggota BRICS berbanding lurus dengan kebijakan politis Indonesia. Sejumlah keuntungan juga dapat dirasakan oleh Indonesia, di antaranya membuka akses pasar yang lebih luas dengan anggota BRICS lainnya. Terutama diketahui bahwa negara BRICS merupakan negara yang memiliki potensi komoditas yang tinggi seperti minyak mentah, gas alam, dan mineral strategis seperti biji besi, tambang, dan nikel. Selain itu, dengan ambisi BRICS untuk mendedolarisasi dolar Amerika Serikat dapat membuat Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, yang mana Indonesia dapat mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor dengan anggota BRICS. Dan yang terakhir, Indonesia dapat terhindar dari isolasi negara selatan yang mana secara geografis letak negara selatan jauh lebih dekat dengan Indonesia dibandingkan dengan negara barat. Namun tidak hanya soal keuntungan yang bisa didapatkan oleh Indonesia ketika menjadi anggota BRICS. Sejumlah tantangan akan dihadapi pula oleh Indonesia. Sebelumnya, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump telah bereaksi terhadap potensi terjadinya dedolarisasi atau upaya menjauhi dolar Amerika Serikat. Trump menyebutkan akan menerapkan tarif impor 100% jika negara-negara BRICS termasuk Indonesia berniat membuat mata uang sendiri. Namun, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional Aryawan Gunadi berharap ancaman Trump terhadap pengenaan tarif impor masih terbatas asumsi dan Indonesia sebagai negara yang berdaulat berhak memperkuat kerjasama internasional dengan tetap mempertimbangkan konsekuensinya.
sebetulnya kita nggak perlu khawatir. Karena dulu Amerika Serikat kan juga sampai produk China dia kenakan sampai 400% untuk electric vehicle. Karena kita tahu bahwa electric vehicle di China, mobil China dan sebagainya kan cukup banyak masuk ke pasar dunia. Dan pada waktu itu kan cukup terancam. Dan yang kedua kita tidak perlu khawatir kan international trade law kan mengatur, artinya ada non-discrimination principle. Artinya tidak serta-merta ketika dia mengenakan tax begitu saja. Artinya hukum kan ada. Di WTO pun semua ada WTO rules. Nah semuanya itu tentu pasti ada konsekuensinya dan dia bisa diklaim kalau andai kata Amerika melakukan sepihak. Nah yang kedua adalah kalau kita lihat pengenaan pajak ini kan masih assuming, masih asumsi. Dan ini kan adalah konstelasi geopolitik yang tadi disampaikan oleh Mbak Safira, semacam ancaman halus lah ke negara-negara yang memang dianggap ingin bergabung dengan BRICS. Kalau pandangan saya, kita sebagai negara yang berdaulat penuh, Indonesia sebagai negara yang katakanlah ingin masuk ke level yang lebih tinggi, kita harus berani walaupun tetap memperhitungkan konsekuensi yang ada. Misalnya melihat alternatif pasar ekspor dengan Indonesia misalnya satu hari akan di-ban, dikenakan tax sampai dengan 100%. Kita harus punya pasar-pasar lain yang menjadi kunci. Di Brasil misalnya kekuatannya di Rusia misalnya, di India, di China, dan di South Africa misalnya. Semua yang punya kekuatan itu yang menjadi mitra dagang kita, ya sebaiknya kita diversifikasi. Sehingga kita tidak bergantung kepada blok barat saja. Gitu. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS dapat berpotensi memicu asumsi keberpihakan Indonesia terhadap China dan Rusia sebagai inisiator BRICS. Hal ini mungkin akan menimbulkan pandangan negatif negara barat atas hubungan baik yang telah terjalin dengan Indonesia selama ini. Tidak hanya itu, masuknya Indonesia ke BRICS juga dikhawatirkan akan membatasi perdagangan Indonesia dengan negara barat, khususnya pembelian senjata yang kita ketahui bahwa suplai senjata Indonesia didominasi dari barat. Dan yang terakhir, dari sisi resiko ketergantungan terhadap negara Cina. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai impor dari Cina pada tahun 2024 tercatat sebesar 72,7 miliar dolar Amerika Serikat, atau naik 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Cina berkontribusi 31,1% dari total nilai impor Indonesia pada 2024, terutama berupa mesin atau perlengkapan mekanis dan elektrik, besi dan baja, produk plastik, dan kendaraan. Dengan kinerja tersebut, perdagangan Indonesia dengan Cina mencatatkan defisit 10,3 miliar dolar Amerika Serikat, kebalikan dari tahun sebelumnya yang mencatatkan surplus 2 miliar dolar Amerika Serikat. Bisa dibayangkan, jika Indonesia makin tergantung dengan Cina, bisa makin dalam defisit neraca dagang Republik Indonesia. Maka dari itu, pemerintah harus bisa mengambil kesempatan sebagai anggota BRICS, supaya Indonesia tidak terjebak menjadi tujuan pasar, tetapi lebih menjadi pemain kunci dalam global supply chain. Yang terpenting adalah selagi Indonesia dapat secara seimbang menjaga hubungan multilateral baik dengan BRICS maupun kelompok lainnya, serta menjaga dan memegang teguh politik bebas aktif, maka tentunya diharapkan keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional mampu memberi dampak positif bagi Indonesia. Tim Redaksi CNBC Indonesia.